Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Darul Ikhwan yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala masih anugerahkan kepada kita semua hingga detik ini, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa melangkahkan kaki, duduk bersama, berkumpul di rumahnya dalam rangka ibadah yang sangat mulia, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian semoga salawat beriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sungguh telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin, mengajarkan umat manusia tentang tauhid dan tentang tujuan hidup mereka.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya sebaik-baik syukur kepada Allah adalah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya, bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Allah Ta'ala mengatakan fattaqullaha la'allakum tashkurun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Ka'ab bin Iyad, bahwasanya ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah, memiliki ujian, dan sesungguhnya fitnah bagi umatku adalah harta. Ujian bagi umatku adalah harta benda. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang sangat singkat ini adalah peringatan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa kita umat Islam akan ditimpa dengan satu fitnah, yaitu fitnah harta. Fitnah yang tidak jarang menjadikan seorang hamba melakukan berbagai macam keburukan, melakukan kezaliman dan pelanggaran syariat karena sebab fitnah harta yang menggodanya. Hadis yang singkat itu pula memberikan pelajaran bagi orang-orang yang kaya bahwa kekayaan yang ia miliki adalah fitnah baginya, ujian bagi dia. Apakah ia mampu untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah, atau dia malah menjadi hamba-hamba yang kikir. Di dalam surah Muhammad, Allah Ta'ala mengatakan, antum haula itu da'auna litunfiqu fi sabilillah. Ingatlah, inilah kalianlah orang-orang yang diseru untuk mengeluarkan sebagian harta-harta kalian di jalan Allah. Faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Akan tetapi sebagian kalian ada orang-orang yang kikir, yang bakhil, dan tidaklah dia bakhil melainkan dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Sedangkan Allah Jalla yang Maha Kaya, Al-Ghani, dan kalian adalah orang-orang yang fakir, sangat membutuhkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka begitu pula fitnah harta juga menimpa orang-orang yang kurang mampu hidupnya, orang-orang yang miskin. Mereka juga terfitnah dengan harta benda ini. Ketika mereka banyak melihat orang-orang bergelimangan dengan kekayaan, dia pun berkeinginan bagaimana bisa memiliki harta yang banyak. Dengan kondisi imannya yang lemah, dengan keadaan ilmunya yang sedikit, akhirnya ia hanyut dengan sistem perekonomian yang Allah Ta'ala haramkan, atau mencari harta dengan cara yang Allah Ta'ala haramkan, karena ia tergoda oleh ketuntutan dari gaya hidup di zaman ini. Maka ini semua menunjukkan kepada kita bahwasanya fitnah harta adalah fitnah yang sangat dahsyat bagi setiap hamba. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam keadaan zaman kita hari ini, fitnah harta, fitnatul mal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita fahami secara hakiki adalah ketika seseorang memiliki kekayaan, namun ketahuilah bahwasannya ternyata ada fitnah harta yang boleh jadi seseorang memiliki harta ataupun tidak memiliki harta, namun ternyata ia akan mengalami fitnah tersebut, yaitu fitnah materialisme, virus materialisme. Sikap materialisme adalah cara pandang di dalam hidup bahwa segala sesuatu itu diukur berdasarkan capaian-capaian materi dunia, di mana kesuksesan seseorang, kebaikannya dan kebahagiaan hidupnya itu diukur berdasarkan pencapaian dunianya, berdasarkan apa yang ia miliki dan juga kedudukannya. Namun saat ia dipandang sebagai orang yang miskin, orang yang tidak memiliki apa-apa, maka ia dianggap sebagai orang yang gagal dan tidak bahagia. Maka cara pandang seperti ini, kaum muslimin, ketahuilah bahwa ia akan mengantarkan setiap orang yang memiliki virus tersebut, orang yang terkena virus tersebut akan menjadi orang yang tidak bahagia hidupnya. Ia akan sengsara. Kenapa demikian? Karena virus materialisme ini akan membuat ia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membalikkan dia dari tujuan utama hidupnya, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala memperingatkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu
La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak keturunan kalian menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah, beribadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan hal demikian, ketahuilah dialah orang-orang yang merugi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Virus materialisme ini akan memberi banyak dampak yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. Betapa banyak kita lihat masyarakat kita yang mereka terlibat dalam sistem perekonomian yang Allah Ta'ala haramkan, sistem ekonomi ribawi, dan mereka melakukannya di atas ilmu, di atas kesadaran dan pengetahuan tentang haramnya riba. Akan tetapi virus tersebut telah merasuk ke dalam jiwanya sehingga mereka bermudah-mudahan dengan dosa riba tersebut. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada cara terbaik untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan masyarakat kita secara umum dari virus materialisme ini, melainkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kita memperkuat iman dan tauhid kita kepada Allah, melainkan kita menghadiri majlis-majlis ilmu, mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Dengarkanlah salah satu ucapan orang yang beriman dari kalangan keturunan Fir'aun. Wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Orang yang beriman ini mengatakan, wahai kaumku, ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal abadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara cara agar kita bisa selamat dari virus materialisme ini adalah, ingatlah bahwasannya kita semua ini akan mati, dan kita semua pasti mati. Tidak ada satupun di atas muka bumi ini yang akan hidup kekal selama-lamanya, dan setiap harta benda yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawabnya. Sekecil apapun harta kita, itu semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan begitu insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, dan tidak mudah tergoda dengan manisnya kenikmatan dunia. Rasulullah SAW mengatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidaklah bergeser kaki salah seorang di antara kalian pada hari kiamat kelak sampai ia selesai ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa an ilmihi madza amila bihi. Yaitu tentang umurnya, bagaimana dia gunakan, tentang masa mudanya, bagaimana dia manfaatkan, tentang harta yang dia miliki, dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan, dan tentang ilmunya, apakah yang telah diamalkan dari ilmu tersebut. Maka Khalifatul Mukminin Ali radhiyallahu anhu mengingatkan, beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah, dunia ini akan segera pergi, wartahalatil akhiratu muqbilah, sedangkan akhirat akan segera tiba. Walikulli wahidatin minhuma banun, dan masing-masing dari keduanya memiliki anak-anak. Fakunu min abnail akhirah, maka jadilah kalian sebagai anak-anak akhirat. Jadikanlah akhirat sebagai tujuan hidup kalian. Wala takunu min abnaid dunya, dan jangan sampai kalian menjadi anak-anak dunia yang hanya mencari dunia di dalam kehidupannya. Fa innal yauma amalun wala hisab,
Karena pada hari ini kehidupan di dunia ini adalah amal saja tanpa ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Sedangkan besok di kehidupan akhirat tidak ada lagi amal, yang ada hanya pertanggungjawaban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istawu aqimus sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Lurus dengan rapatkan shaf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.